Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara, masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen berbicara mengenai mudik 2023 tidak lengkap nih Pak, rasanya tanpa adanya infrastruktur jaringan begitu. Kemudian apa yang dipersiapkan oleh Kementerian Kominfo untuk mudik Lebaran pada tahun ini Pak? Ya, jadi ada dua yang disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperlancar arus mudik. Ya, pertama dari sisi komunikasi publik. Ya, kita mendiseminasi berbagai informasi tentang mudik. Kita juga membuat buku panduan elektronik, jadi sifatnya e-book begitu, ya untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan ritual mudik ini begitu. Ya, jadi dalam e-book itu ada ya hal-hal ringan, latar belakang, sejarah mudik, kemudian juga bahkan CCTV ini juga ada dalam e-book itu. Jadi tinggal klik nanti akan terpantau CCTV di jalan tol Jakarta Cikampek dan beberapa ruas tol lainnya. Di situ juga ada informasi tentang peta kuliner. Jadi kalau mudik ingin beristirahat sambil beli oleh-oleh itu kita siapkan. Dan informasi-informasi lainnya, informasi perubahan misalnya perubahan manajemen lalu lintasnya, ya buka tutup misalkan satu jalur atau satu arah itu kita segera informasikan melalui media sosial. Nah, selain itu kita juga membuat sejumlah talk show maupun semacam webinar ataupun seminar yang tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta mengimbau masyarakat untuk ya mematuhi peraturan lalu lintas, kalau boleh mematuhi imbauan pemerintah seperti tadi gunakan fasilitas mudik gratis daripada mudik dengan sepeda motor misalnya. Kemudian kita lewat kanal-kanal komunikasi yang kita miliki di kementerian lembaga khususnya Kominfo, kita juga mengimbau agar masyarakat untuk mudik lebih awal. Ya. Dan yang kedua yang disiapkan oleh Kominfo adalah jaringan telekomunikasi. Ya, jaringan telekomunikasi ini ya kita tahu bahwa sekarang bersilaturahim, saling maaf-memaafkan ini sekarang sudah menggunakan gawai, sudah menggunakan telepon pintar. Jadi kalau menjelang mudik atau satu hari setelahnya, menjelang Lebaran atau satu hari setelahnya atau pada hari H, ini pasti akan terjadi penumpukan ya pengiriman maupun penerimaan pesan-pesan Lebaran. Nah, karena itu kita harus jaga kapasitasnya agar tidak macet juga di jalur telekomunikasi. Ya, jadi jangan sampai macet di jalur telekomunikasi dan macet juga di darat, di jalan begitu. Ini tugas Kominfo menjaga agar tidak macet di jalur telekomunikasi. Karena bukan cuma masyarakat sulit dalam bersilaturahim, tetapi juga pemerintah sulit juga mengirimkan atau mendiseminasi informasi kalau terjadi penumpukan di jalur telekomunikasi. Karena itu kita harus jaga dengan menambah kapasitas, dengan memantau, misalnya di mana yang sudah terjadi penumpukan, bisakah disalurkan lewat jalur yang lain, misalnya itu dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya supaya ya seperti tadi saya sampaikan, mudiknya jadi nyaman dan berkesan. Ya, persiapan diseminasi informasi kepada masyarakat seperti pemberian e-book maupun tatap langsung dengan masyarakat hingga penyiapan jalur telekomunikasi ini terus dilakukan oleh Kementerian Kominfo dalam mendukung mudik yang aman dan juga berkesan. Kemudian terakhir Pak Dirjen, silakan sampaikan kepada masyarakat imbauan kepada para pemudik untuk di tahun ini seperti apa? Iya, jadi kita mudik dalam situasi yang berbeda, dalam situasi yang normal. Ya karena itu pemerintah melakukan berbagai pengaturan. Ya tujuan pengaturan ini adalah membuat mudik lancar, aman, nyaman, dan berkesan. Karena itu kita berharap masyarakat mematuhi peraturan, pengaturan yang dibuat oleh pemerintah. Juga mematuhi imbauan yang dibuat oleh pemerintah. Ya kita pertama mengimbau agar masyarakat mudik lebih awal. Yang kedua, gunakanlah
manfaatkanlah program-program mudik gratis. Yang ketiga, jangan mudik dengan menggunakan sepeda motor sedapat mungkin. Ya, gunakanlah tadi itu yang nomor dua, paket-paket ataupun program-program mudik gratis. Ya, yang ketiga juga yang mudik dengan eh, kendaraan pribadi, ya kita mengimbau sebaiknya mudik dengan kendaraan umum, ya, transportasi publik. Tapi kalau terpaksa harus dengan kendaraan pribadi, ya kita meminta masyarakat betul-betul mengecek eh, kendaraannya, ya apakah prima atau tidak. Dan juga yang paling penting yang kelima juga kita harus mempersiapkan diri kita dari sisi kesehatan. Misalnya jangan sampai nanti terjadi apa-apa di jalan ketika menyetir misalnya karena kondisi kita tidak fit. Nah itu saya kira imbauan-imbauan yang bisa pemerintah sampaikan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi tujuannya adalah agar mudik lancar, aman, nyaman, dan berkesan. Ya, diharapkan mudik tahun 2023 ini dapat berjalan dengan lancar, aman, berkesan, dan juga tentunya dengan adanya pemudik yang mematuhi dan juga mengikuti aturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Dan terutama para pemudik ini diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk menjalankan mudik 2023 agar hal-hal yang tidak diinginkan ini tidak dapat terjadi. Terima kasih banyak Pak Dirjen telah bergabung bersama kami dalam tema Mudik Aman Berkesan 2023 dalam Juru Bicara hari ini. Terima kasih banyak Pak Dirjen, salam sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat. Dan pemirsa, itulah perbincangan kami bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia dengan Bapak Usman Kansong membahas mengenai Mudik Aman Berkesan 2023. Saya Bilqis Sabila pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas atensinya. Selamat malam dan sampai jumpa.